Shalom, saya percaya Bapak Ibu sepanjang 1 tahun sudah menikmati kebaikan Tuhan, amin. Biarlah hari ini kita boleh bersyukur kepadanya. Dia Allah sumber kekuatan kita, Dia yang layak kita tinggikan dan kita sembah. Haleluya. Kebaikan dan kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Besertaku
Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sampai saat ini kami ada, itu semua karena Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sungguh baik, yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dalam hidup setiap kami.
seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat. Oh, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified and magnify. Oh God, I worship You. Saat ini kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk Indonesia, bangsa yang Engkau cintai. Kami tahu Engkau sudah memilih dan menetapkan pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan hidup takut akan Engkau, membawa Indonesia semakin maju dan semakin berkembang. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Kerajaan-Mu ditegakkan atas bangsa ini Tuhan. Maka tercipta keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Itu boleh ada di Indonesia Tuhan. Kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang dahsyat lebih lagi. Mujizat demi mujizat, pemulihan demi pemulihan. Engkau nyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Indonesia yang maju, Indonesia yang sehat, itu nyata bagi bangsa ini Tuhan. Kerjakan terus Tuhan apa yang sudah Engkau mulai sampai Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami juga memberkati kota kami Lumajang Tuhan. Engkau yang sudah memberkati pemimpin-pemimpin bagi kota ini Tuhan. Kami percaya Lumajang ada Lumajang yang sehat, Lumajang yang maju, Lumajang yang diberkati. Sebab tangan-Mu yang kuat itu memberkati Lumajang dengan berlimpah-limpah susu dan madunya. Kami percaya Tuhan, tanahnya, airnya, udaranya, apapun yang dikerjakan oleh penduduk kota ini, Engkau berkati Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan kerjakan buat kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan kerjakan lebih lagi atas kota kami. Sebab kami tahu mata-Mu tertuju atas kota kami Lumajang. Terima kasih Yesus buat semua yang Kau buat.
bagi bangsa ini, bagi kota ini Bapa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Kabupaten Lumajang, juga berkati hamba-hambanya yang melayani di setiap Kabupaten Lumajang Tuhan. Juga berkati supaya ada kesatuan hati dalam setiap gereja yang ada di Kabupaten Lumajang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, juga berkati pengerja-pengerjanya yang sudah melayani di setiap gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Tuhan, sekarang kami berdoa secara khusus buat GBI Rock Lumajang dan GBI Rock Jember. Tuhan tolong berkati supaya gereja ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, supaya namamu saja semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Juga Tuhan tolong kalau ada rencana di GBI Rock, Tuhan tolong supaya bisa tergenapi dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga pemimpin gereja kami, Bapak Ishak Sultanto Latif, dan juga GBI Rock Jember, Bapak Beni beserta istri. Tuhan tolong supaya pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa, dan juga banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan mengenal Engkau Tuhan lebih lagi. Dan juga berkati pembangunan gereja kami GBI Rock, supaya dana-dananya Engkau sediakan dan hasilnya bisa memuaskan dalam waktu yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Happy New Year 2021. Kami berdoa di tahun 2021 ini kita diberi kebahagiaan baru, harapan baru, kekuatan baru, semangat baru, pencapaian baru. May God give you health, happiness, and peace. God bless you. Shalom warga kerajaan surga, kami dari keluarga Lukas Santoso. Harapan kami di tahun 2021, semoga pandemi bisa segera cepat berakhir dan kita bisa bergereja offline kembali. Dan biarkanlah berkat sukacita daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Amin. Shalom. Buat teman-teman Rocky, tetap sehat selalu dan tetap berdoa biar corona cepat hilang dan kembali bertemu. Buat teman-teman Rocket, semoga pandemi corona segera berlalu agar kita dapat bertemu dan bersekolah kembali. Saya harap di tahun 2021 ada perbaikan di segi ekonomi, semua lapangan pekerjaan, sehingga bisa lebih hidup lagi, lebih semangat, dan kesejahteraan di kota Lumajang akan terus meningkat. Di tahun 2021 saya berharap dan berdoa kepada Bapak dan Ibu Gembala sehat selalu, jaga makan, terutama pada Bapak, dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. Buat semuanya dan juga buat jemaat GBI Rock, tetap sehat dan tetap pelihara sukacita. Dan kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada banyak kebahagiaan atau kesedihan, kesuksesan atau kegagalan yang mungkin kita sudah lewati di tahun 2020. Bahkan kita tahu kita juga harus tinggal di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita tidak dapat secara bebas beribadah mungkin, atau mungkin bepergian atau melakukan banyak aktivitas. Bahkan kita mungkin lebih banyak stay at home. Tapi harapan kami di tahun 2021, di tahun yang baru ini adalah di Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Harapan kami adalah mari di tahun 2021 ini kita tetap berani untuk bermimpi, dan kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tetap bermimpi dan berharap bahwa Tuhan akan terus membawa kita kepada destiny yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi mari kita tetap semangat menyambut tahun 2021. Semua permintaannya pasti kepingin COVID cepat berlalu. Tetapi yang paling penting, mintalah pada Tuhan supaya kita beroleh kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi di tahun yang baru ke depan. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita semua. Jesus bless you.
kasih. Sekarang kita mau pulang. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Bentar lagi kita mau pulang. Kaulah Tuhan Alfa dan Omega, Kaulah Tuhan yang awal dan akhir. Kemenangan besar sudah Kau beri, janji Tuhan pastikan digenapi. Sorak-sorak sukacita, sorakan kemenangan bagi Dia yang berkuasa. Kuasa maut dikalahkan oleh kuasa darahnya, sorakan haleluya. Sorak-sorak sukacita, sorakan kemenangan bagi Dia yang berkuasa. Biarlah namamu semakin diperdengar Tuhan oleh bangsa-bangsa, pulau-pulau. Biarlah memuji nama Tuhan. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan oleh kuasa darahnya, sorakan haleluya. Hai, welcome back to our YouTube channel. Jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, dan social distancing. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Seperti sungai yang deras mengalir. Oh, oh, oh. Kaulah Tuhan Alfa dan Omega, Kaulah Tuhan yang awal dan akhir. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
Shalom warga kerajaan, saya Budi. Hari ini kita mau masak-masakan bareng. Enak ini. Who breaks the power? 1, 2, 3. Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the earth. Ayo ulang. Ayo. Thunder and leave us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is Lord. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan his son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shine like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above. 1, 2, 3. Seluruh panitia Natal GBI Rock Lumajang 2020 mengucapkan Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the Mantap. segalanya. Happy New Year 2021. Kami berdoa di tahun 2020. Tell it on the mountains that Jesus Christ is Lord. Shalom, puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020 ini. Dan ini adalah ibadah yang terakhir kita di tahun 2020, yaitu ibadah tutup tahun dan buka tahun, saudaraku ya. Dan kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021, yang tentunya akan ada pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu pandemi COVID-19 masih akan ada, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan akan tetap ada. Tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan, Allah Immanuel itu, kita pasti bisa, kita pasti menang, kita pasti berhasil. Oke? Puji Tuhan, saudaraku, seperti yang biasa kita lakukan di setiap kali kita mengakhiri tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru, maka selalu akan ada suatu tindakan iman, ya, yang kita lakukan, yaitu mempersembahkan persembahan kunci tahun namanya, kunci untuk membuka pintu berkat di tahun yang baru. Saudaraku dikasihi Tuhan, selain pujian penyembahan dan yang kita naikkan kepada Tuhan, saudaraku, ya, maka kita mau persembahkan bukan saja hidup kita, tapi juga benih, ya, persembahan yang kita bisa berikan, sehingga saudaraku dikasihi Tuhan itu menjadi persembahan sulung bagi kita. Dan saya percaya apa yang kita persembahkan di awal tahun ini menjadi buah sulung kita di tahun 2021 ini akan menjadi kunci yang membuka pintu berkat bagi kita. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam segala sesuatu datang dari sorga bagi saudara dan saya. Ya, saudara bisa transfer dan itu akan menjadi persembahan kunci tahun kita semua. Ya, dan persembahan kunci tahun yang saudara persembahkan itu bukan untuk gereja kita, bukan untuk pendetanya, bukan untuk gembala, bukan untuk saya,
Tetapi semua akan dikumpulkan dan akan kita taburkan kembali, yaitu untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang kesusahan di Kabupaten Lumajang ini. Untuk kita lakukan itu bakti sosial, untuk menolong gereja-gereja lain. Yang penting itu bukan buat kita, tapi persembahan saudara taburkan menjadi sebuah kebaikan, ya, buah kasih yang akan kita persembahkan kepada orang-orang yang lain. Ya, kiranya persembahan kunci tahun kita boleh jadi berkat bagi banyak orang yang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan lihat bersama-sama sebuah pengalaman dari Daud ketika dia diurapi jadi raja, dan kemudian saudaraku dikasih Tuhan, ketika dia diurapi jadi raja, maka orang-orang Filistin itu bersatu padu untuk bangkit melawan Daud, saudaraku ya. Dan kita belajar dari episode ini bagaimana Daud bisa mengatasi pergumulannya, peperangan, ya, di masa ketika dia baru saja ditabiskan, dinobatkan sebagai raja, ya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, di dalam 1 Tawari 14 ayat 8 dan ayat 9 dikatakan begini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat 9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah. Kita stop sampai di situ. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat, setiap kali kita mengalami promosi dari Tuhan, setiap kali kita mengalami penggenapan dari janji Tuhan, setiap kali kita menikmati berkat-berkat Tuhan, maka iblis pasti tidak suka. Pasti akan ada hal-hal yang akan mengganggu kenyamanan kita, mengusik kesejahteraan kita, saudara-saudaraku ya. Nah, yang kita tahu yang pertama, saudara perhatikan bahwa orang Filistin itu menyerbu Daud, saudaraku, di sebuah daerah yang bernama Refaim. Refaim itu artinya the house of giants. Jadi rumahnya para raksasa. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Ya, masalah dan persoalan itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Tetapi kabar baiknya itu adalah bahwa masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan sudah berjanji bahwa masalah yang kita hadapi tidak akan melampaui kekuatan kita. Pada waktu Daud, saudaraku, masih jadi penggembala kambing domba ayahnya, saudaraku, yang dihadapi adalah binatang-binatang buas. Hanya itu, saudaraku. Itu adalah setara dengan tanggung jawabnya, equal dengan posisinya saat itu. Nah, ketika Daud harus naik menjadi raja, supaya Daud bisa menjadi raja, supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan atas diri Daud bisa digenapi, yaitu membuat Daud jadi raja atas bangsa Israel, maka Daud harus mengalahkan musuh daripada bangsa itu. Dan saat itu yang paling ditakuti oleh bangsa Israel adalah Goliat, orang Filistin. Ya, Goliat ini punya postur tubuh yang seperti raksasa, sangat menakutkan. Tidak ada orang Israel satupun yang berani menghadapi Goliat. Tetapi Daud berani menghadapi Goliat. Lihat, levelnya berbeda. Ya, tantangan yang dihadapi berbeda. Saudaraku, ya. Itu sebabnya kita tahu bahwa di setiap musim kehidupan kita, di setiap level kehidupan kita, Tuhan mengangkat kita dari waktu ke waktu, semakin lama semakin naik. Tuhan mempromosikan hidup kita. Semakin dia mengangkat kita tinggi, semakin besar tantangan yang harus kita hadapi. Dari cuman sekedar binatang buas, Daud menghadapi tantangan dalam hidupnya. Sekarang yang harus dihadapi dan ditaklukkan itu adalah Goliat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, dia jadi raja, dan setelah dia diurapi jadi raja, maka yang dihadapi bukan satu orang yang namanya Goliat, tetapi satu bangsa yang namanya Filistin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, dan pertempuran dimulai di sebuah tempat, di sebuah lembah yang bernama Refaim. Refaim artinya adalah the house of giants, atau rumah para raksasa. Di awal daripada karier Daud untuk naik ke posisi raja, ya, berjalan menuju istana raja dan ditabiskan jadi raja, dia hanya menghadapi satu giant, satu raksasa namanya Goliat. Tetapi ketika dia harus jadi raja dan memimpin bangsa Israel sebagai raja, maka yang dihadapi dia adalah bukan cuma satu raksasa, tapi raksasa-raksasa. Jadi saudaraku dikasih itu, saudara lihat, dari hal ini kita belajar bahwa semakin tinggi posisi kedudukan seseorang, maka masalah, pergumulan, tantangan,
yang harus dihadapi oleh orang itu semakin besar, semakin kompleks. Ya, nah itu sebabnya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, J. Adams, seorang psikolog Kristen terkenal di Amerika, itu mengatakan bahwa manusia itu punya 3 kecenderungan. Ya, di saat mengalami masalah, menghadapi persoalan itu punya 3 kecenderungan. Kecenderungan yang pertama itu cenderung melarikan diri dari masalah. Ada orang-orang dengan tipe seperti ini. Kalau menghadapi masalah, menghadapi persoalan, maka dia lari. Dia meninggalkan masalah itu, saudaraku ya. Dia tidak menghadapinya, dia tidak apalagi menyelesaikannya, tapi dia meninggalkan dan melarikan diri dari masalah itu. Dan menganggap masalah itu tidak ada, saudaraku. Dia ada orang dengan tipe seperti ini. Ya, kecenderungan yang kedua, saudaraku, cenderung takut menghadapi masalah. Dia hadapi masalah itu, dia tidak lari dari masalah, tapi dia takut menghadapi masalah sehingga ketika masalah tiba-tiba datang, maka seakan-akan dia menjadi lumpuh mendadak. Dia menjadi orang-orang yang kemudian tidak berdaya oleh karena intimidasi masalah, ketakutan, kekhawatiran menguasai pikirannya, membelenggu hatinya, sehingga dia tidak bisa mengambil sikap, tidak bisa menemukan jalan keluar, tidak bisa yaitu mengatasi masalah yang harus dihadapi. Itu kecenderungan yang nomor 2. Tapi ada kecenderungan yang nomor 3, saudaraku. Ya, yaitu ketika seseorang menghadapi masalah, maka ada tipe-tipe orang yang ketika masalah muncul, dia tidak lari meninggalkan masalah, lari dari kenyataan, saudaraku, dan dia juga tidak takut menghadapi masalah, tetapi dia hadapi masalah itu, dijalani masalah itu, dihadapi masalah itu. Saudaraku dikasih Tuhan, ya. Dan yang tipe yang ketiga ini tidak banyak. Saya berdoa, saudara dan saya adalah orang-orang dengan tipe yang ketiga. Yaitu setiap kali ada masalah muncul, kita hadapi. Karena kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa. Ya, Yohanes 15 ayat yang kelima. Injil Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan kalimat ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, selama kita ada bersama dengan Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Apapun masalahmu, hadapi dengan berani. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel, dia sudah berjanji. Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Oleh sebab itu kalau kita cakap menanggung segala perkara, kalau kita bisa menghadapi setiap persoalan yang muncul dalam hidup kita, dan kita mampu mengalahkan setiap masalah yang ada dalam hidup kita, itu bukan karena kita yang hebat, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita dan yang memampukan kita untuk menghadapi dan mengatasi setiap permasalahan kita semua. Saudara-saudaraku dikasih, itu yang pertama, harus maju dengan hati yang penuh optimisme. Ya, harus optimis. Apapun yang terjadi, kita percaya kalau Tuhan beserta kita, pasti kita bisa mengalami kemenangan. Ya, yang kedua, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh Daud ketika menghadapi orang-orang Filistin di lembah Refaim. Ayat yang ke-10, 1 Tawari 14 ayat yang ke-10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kita lompat ayat 13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, ayat 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 15, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan yang kedua, maju dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Masuki tahun yang baru, tahun 2021. Sekalipun ada tantangan yang begitu berat, sekalipun pandemi COVID-19 masih belum juga hilang dari kehidupan kita, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kalau kita berani tetap maju, memasuki tahun yang baru dengan optimisme dan mengandalkan hikmat Tuhan, saya percaya akan ada kemenangan di pihak kita. Setiap kali Daud diserang oleh orang-orang Filistin, maka Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Saudaraku, 2 kali di peristiwa di Refaim itu, orang Filistin menyerang
Daud, saudaraku. Tetapi setiap kali diserang, Daud tidak mengandalkan pengalamannya. Di serangan yang kedua, Daud tidak mengandalkan pengalamannya. Tetap dia bertanya sama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Maka kita tahu bahwa seringkali pengalaman pun tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Hanya satu yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan yang diberikan tepat pada waktunya. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, carilah Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, andalkan Tuhan, ya. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 6 mengatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan pengalamanmu. Saudaraku, selalulah di setiap pergumulan, di setiap masalah yang dihadapi, selalulah berseru kepada Tuhan, bertanya sama Tuhan. Oleh sebab itu bangunlah sebuah kebiasaan untuk memiliki mesbah doa secara pribadi, mesbah doa keluarga, di mana saudara membangun sebuah kebiasaan, ya, rutinitas yang baik setiap hari. Saudaraku dikasih Tuhan, komitmen jam berapa saudara bangun dari tidur, saudara mau saat teduh secara pribadi, bersekutu, berdoa, membaca firman, membuka hati, membuka telinga rohani saudara untuk mendengarkan yaitu suara Tuhan. Saya percaya kalau kita sudah punya kebiasaan seperti itu, yaitu selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan, maka pasti ada tuntunan Tuhan, pasti ada hikmat yang datang dari Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, dan ketika semua yang kita miliki tidak bisa kita andalkan untuk menyelesaikan masalah kita, maka percayalah pertolongan akan selalu datang dari atas tepat pada waktunya. Ya, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata dan apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka hikmat Allah yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah muncul dalam pengalaman hidup kita, tidak pernah muncul dalam semua yang kita miliki yang ada di dunia ini, saudara-saudaraku, Tuhan sediakan dari sorga. Hikmat ilahi yang mampu menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan kita dan membuat kita mengalami kemenangan di setiap musim kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, itu yang kedua, ya, maju dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Saudaraku, dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, belajar dari pengalaman Daud, belajar dari peristiwa yaitu peperangan Daud melawan Filistin di lembah Refaim. Maka yang ketiga kita baca di dalam 1 Tawarim 14 ayat yang ke-11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudaraku dikasih Tuhan, sudah lihat bahwa Baal Perasim ini artinya adalah ahli terobosan atau master of breakthrough, ya, atau dengan kata lain artinya adalah jebol. Saudaraku, breakthrough itu menjebol sesuatu, ya. Breakthrough itu bahkan bisa menjadi seperti sebuah explosion, sebuah ledakan. Saudaraku dikasih Tuhan, ya. Dan ini yang bisa mengerjakan adalah Tuhan Yesus, the master of breakthrough, Baal Perasim itu, saudaraku dikasih Tuhan. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, mintalah Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita, di setiap perjalanan hidup kita, apapun yang kita hadapi. Kalau kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita akan menemukan terobosan-terobosan baru. Ya, di dalam situasi saat ini saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Saudaraku, kita mesti melakukan terobosan-terobosan baru. Kita mesti beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. New normal life harus menjadi bagian dalam hidup kita. Bapak Presiden Jokowi juga katakan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Saudaraku dikasih Tuhan, kita beraktivitas, bekerja, melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Oleh sebab itu kita harus lakukan setiap aktivitas kita
dengan hikmat Allah, dengan pertolongan Tuhan, dengan hati yang optimis. Jangan takut, jangan gentar saudaraku. Dan percayalah bersama dengan Baal Perasim itu, yaitu the master of breakthrough, Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel itu, maka pasti kita akan menemukan terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Kita akan menemukan yaitu kesempatan-kesempatan baru dalam hidup kita. Kita akan menemukan peluang-peluang baru dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudaraku, ketika yang lain berkata resesi, kesulitan, kesusahan, kemalangan terjadi, kerugian, kehancuran, maka di saat seperti itu kalau kita mengandalkan Baal Perasim, bekerja bersama dengan Baal Perasim, sang master of breakthrough itu saudaraku, maka saya percaya kita tidak akan mengalami seperti yang mereka katakan. Tapi kita justru akan mengalami terobosan baru, menangkap peluang baru, menikmati sebuah yaitu anugerah-anugerah dan kasih karunia yang baru yang datang dari Tuhan bagi kita. Di dalam kitab Mika pasal yang kedua ayat yang ke-13 dikatakan begini, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke tahun yang baru, tahun 2021. The year of reproduction. Saudaraku, sekalipun dengan begitu banyak tantangan, ya, begitu banyak berita-berita menakutkan yang bisa membuat kita khawatir. Tetapi percayalah, selama kita mau memasukinya, menjalaninya dengan Immanuel, Allah yang menyertai kita, dengan Baal Perasim itu, yaitu the master of breakthrough itu, saudaraku, saya percaya kita akan menjadi pemenang. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib. Kita akan melihat mujizat masih terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat pertolongan yang datang dari Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Kita akan melihat tangan yang perkasa itu akan mengubahkan situasi dalam kehidupan kita semua. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, mari memasuki tahun yang baru, tahun 2021 dengan hati yang penuh optimisme. Yang kedua, masuki dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Masuki tahun yang baru, tahun 2021 ini, saudaraku, bersama dengan Baal Perasim, yaitu the master of breakthrough, yaitu bersama dengan sang putra Allah, Yesus Kristus Tuhan, yaitu pribadi yang bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam kehidupan saudara dan saya. Alami kemenangan demi kemenangan, alami kesuksesan demi kesuksesan, alami keberhasilan demi keberhasilan, alami mujizat demi mujizat bersama dengan Tuhan di lembah Refaim, saudara. Di tempat dimanapun kita berada, di setiap situasi yang ada, bersama dengan Tuhan, Allah Immanuel itu, kita pasti jaya, kita pasti menang, kita pasti berhasil, kita pasti akan menikmati segala kelimpahan. Sebab dikatakan di Mazmur pasal 23, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus, Allah Immanuel, Baal Perasim itu, the master of breakthrough itu, menyertai kita semua dan membuat kita berkemenangan di setiap musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sikaralabata shandaralabaralabaralaba. Kuriaralabata sikaralamadasharalabaralaba.
di penghujung tahun 2020 ini adalah saat yang tepat untuk kita kembali mengintrospeksi diri, merenungkan perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2020 ini, dan menyerahkan kepada Tuhan sendiri yang menyelesaikan dan menyempurnakan. Dan mari kita semua mempersiapkan diri kita sesuai dengan firman yang kita dengar, untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021, meninggalkan tahun 2020 di emerging leader, pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan, dibentuk dan dimunculkan oleh Tuhan, dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, tahun the year of reproduction, tahun reproduksi, tahun dimana kita akan menghasilkan buah yang lebat, karya-karya yang besar. Perjalanan hidup kita pasti juga tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kita punya kesempatan mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib, penuh dengan mujizat. Bersama dengan Baal Berasim itu, the master of breakthrough, kita akan memasuki tahun yang baru untuk merebut kemenangan demi kemenangan dan menikmati penggenapan dari semua janji Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan terjadi di tahun 2021 untuk saudara dan saya. Mari kita mau meteraikan firman yang kita dengar, dan juga kita mau memasuki tahun yang baru, mengakhiri tahun yang lama, tahun 2020 ini, dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dengan perjamuan kudus untuk mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah boleh mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus bersama-sama dengan kita saat ini. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Apapun yang terjadi sepanjang tahun 2020, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Karena di balik semua peristiwa yang kita alami, apapun itu bentuknya, ada rancangan Tuhan yang besar di balik semuanya itu. Ada maksud Tuhan yang indah buat kita semua. Sebab Roma 8 ayat 28 katakan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan turut bekerja di dalam segala peristiwa, di setiap musim kehidupan kita. Di sepanjang tahun 2020 itu ada campur tangan Tuhan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Kita angkat tinggi-tinggi roti tangan kanan kita, ini roti biasa, tapi kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Ini anggur biasa, tapi kita menaruh iman percaya di persekutuan kita dengan darah anak domba Allah yang telah dicurahkan untuk menghapus dosa umat manusia dan untuk menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah Immanuel, yang Allah yang menyertai kita. Dia ada di dalam kita, Dia ada bersama kita, dan Dia ada menaungi kita. Dan selama Allah menyertai kita, maka percayalah, tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk diatasi. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bukan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus
Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Mari mengucap syukur buat segala kebaikannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Syarala barala 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 madasikiara. Kiara barala madasikara barala madasyarala. Kiara barala barala madasikiara barala. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Syaralabaralabarala. Karena sungguh tidak ada Allah seperti Engkau, Allah yang perkasa, Allah pencipta alam semesta, Allah yang menyertai kami, Allah yang begitu baik, Allah yang panjang sabar dan kasih setianya sampai untuk selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Engkau juga Allah yang sama akan menuntun kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Bersama Tuhan kami pasti bisa. Bersama Tuhan kami pasti menang. Bersama Tuhan kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib, penuh dengan mujizat yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saat ini Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur memasuki tahun yang baru, tahun 2021, kami mau mempersembahkan persembahan kunci tahun sebagai persembahan awal, persembahan sulung kami di awal tahun ini, tahun 2021 ini. Sebuah benih yang terbaik kami persembahkan, agar supaya kami boleh melihat sungguh pekerjaan Tuhan dinyatakan, kerajaan Allah diperluas, diperlebar, dan boleh menjangkau dan menjamah pribadi lepas pribadi yang mengalami kesusahan, yang sedang berjalan dalam kegelapan. Biarlah apa yang kami taburkan di awal tahun 2021 ini menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu, jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mempersembahkan persembahan kunci tahun ini dengan tulus, dengan iman, dengan pengertian yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Mari bersama-sama sekali lagi katakan haleluya. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be
Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Mari saudara-saudara semua dimanapun berada, angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat anugerah pemeliharaan, penyertaan, dan kasih setia Bapa di sorga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati seluruh kehidupanmu semua. Mengubahkan kehidupanmu, memberikan kedamaian, kesejahteraan, kelimpahan dalam segala sesuatu, kemenangan demi kemenangan terjadi, segala rancangan Tuhan yang besar dan mulia tergenapi dalam hidupmu, segala janji Tuhan dinyatakan dalam hidupmu semua, dan tahun yang akan datang, tahun 2021, the year of reproduction, itu menjadi sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam hidup saudara semua. Diberkatilah saudara semua mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati dan disertai Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2021, the year of reproduction. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan keajaiban, mujizat, kedahsyatan yang luar biasa, keberhasilan terjadi dalam hidup saudara semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. And Happy New Year 2021. Bye. Happy New Year. Happy New Year 2021. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year 2021, sukses selalu. Happy New Year. 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 Selamat menyambut tahun 2021. Tuhan memberkati. Happy New Year. Happy New Year.